Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita hingga di siang hari ini, yakni tepat pada tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga di tahun baru Hijriah ini Allah senantiasa selalu melimpahkan serta mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, hidayahnya kepada kita, agar selalu dibimbing oleh Allah, selalu merasa disayangi oleh Allah, selalu merasa dituntun oleh Allah. Itulah tanda sayangnya kita kepada Allah. Akan tetapi terkadang kita yang tidak sayang kepada Allah, dipanggil setiap hari tidak mau datang, kadang ditegur pula tidak mau menoleh, kadang dicubit pun merasa tidak tersakiti. Ketahuilah bahwasanya kasih sayang Allah selalu meliputi kepada orang yang minta disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Salawat teriring salam marilah kita sanjung agungkan, kita curahkan kepada Habibana Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bagian dari umatnya yang senantiasa teguh menjalankan risalah dakwahnya, mendakwahi kalimat yang didakwahi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat itu kita hidup, dengan kalimat itu pun kita akan dimatikan. Semoga Rasulullah senantiasa kelak akan membawa kita, menuntun kita, serta memberikan hidayahnya kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan ilmu mengenai tentang makna hijrah. Sesungguhnya makna hijrah mempunyai makna yang sangat luas. Arti hijrah sendiri berpindah kepada tempat yang satu ke tempat yang lain. Akan tetapi secara maknawi berpindah dari keburukan menuju kebaikan, berpindah dari kesyirikan menuju ketauhidan. Itulah makna hijrah. Segala sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita manakala kita mau berpindah. Tentunya bukan hanya sebatas di mulut saja hijrah. Akan tetapi ada dua yang akan disederhanakan sebagai kesimpulan orang yang menginginkan hijrah. Yang pertama, islahun nafs. Hendaknya ia memperbaiki diri. Maka bagaimana cara kita memperbaiki diri? Tentunya diajarkan oleh Umar bin Khattab manakala ia menjelang tidurnya. Ia mengintrospeksi dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. 11 tahun yang lalu, 1 tahun yang silam, bulan Hijriah, apa-apa saja yang kita lakukan. Manakala yang terlihat adalah dosa dan kesalahan, maka hendaknya dosa dan kesalahan itu, manakala kesalahan itu menyangkut hubungan kita dengan Allah, maka hendaknya kita bertobat, istighfar, astagfirullahaladzim. Manakala masalah, kesalahan sesama hubungan manusia, hendaknya kita meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, orang yang kita zalimi atas perbuatan kita. Maka
dengan islahun nafs, perbaikan diri, tentunya ringan melangkah kaki ini untuk hijrah ke tempat yang lebih baik lagi. Ringan langkahnya. Bagaimana Rasulullah menanamkan pohon dakwah dari Mekah ke Madinah, di mana Rasulullah SAW menanam pohon dakwahnya di Mekah dengan penuh tekanan, intimidasi dari masyarakat jahiliyah pada saat itu. Rasulullah berdakwah, menyiram pohon dakwahnya sembunyi-sembunyi, takut ketahuan bangsa Quraisy pada saat itu. Tapi biar bagaimanapun, dakwahnya akan tumbuh sekalipun tidak terlalu membawakan hasil. Hanya 285 sahabat yang mau masuk Islam. Akan tetapi mujahadah Rasulullah, sungguh-sungguh Rasulullah mendakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah memberikan jalan kepada Rasul dan para sahabat. Hijrahnya Rasulullah beserta sahabatnya dari kota Mekah menuju kota Madinah, membawa benih-benih dakwah dari Mekah ke Madinah. Alhamdulillah pada saat itu benih dakwah ditanam di kota Madinah, tumbuh subur. Bahkan Rasulullah dapat mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor yang ada di Madinah, dapat mempersatukan antar saudara. Tentunya ini yang menjadi momentum hijrah kita yang tadinya terpuruk. Ayo bangkit menuju tempat yang lebih baik lagi. Di mana Rasulullah di Madinah 10 tahun ia menanam pohon dakwah, 100.000 orang mau memeluk Islam. Insya Allah pertolongan Allah segera datang manakala kita mau hijrah. Hijrah hakikatnya bukan hanya perkataan saja, akan tetapi hijrah akan selalu jalan dengan perilaku apa yang kita kerjakan. Tentunya hijrah secara maknawi menghijrahkan hati kita untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu bertakwa kepada Allah. Apapun tekanannya, apapun ujian dan cobaannya, tabah dalam menghadapinya, karena di saat itulah pertolongan Allah akan segera datang. Kemudian yang kedua, apa yang harus dimiliki oleh seorang yang menginginkan dirinya hijrah? Yang kedua yakni bertaqarrub ilallah. Hendaknya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala ia tidak mendekatkan diri kepada Allah, rasa-rasanya hijrahnya tidak akan diterima oleh Allah dan tidak akan mendatangkan manfaat, bahkan kebaikan untuk sesama. Bahkan lebih dari itu, untuk dirinya pun tidak akan mendatangkan kebaikan. Maka hendaknya kita bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah akan bimbing kita dengan mengazamkan diri, meniatkan diri kita dengan sungguh-sungguh untuk hijrah kepada syirik menuju tauhid, kepada hal yang haram menuju yang halal, kepada hal yang mungkar menuju yang ma'ruf. Tentunya atas dasar innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka amal, segala sesuatu tergantung kepada niat, dan kelak niat itu akan menghasilkan sesuatu terhadap apa yang kita niatkan. Manakala niat kita karena Allah, hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka kelak kita akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Manakala kita berhijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, karena wanita cantik, karena harta, karena kedudukan, kelak kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan, akan tetapi tidak mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ingat, dunia ini sesaat, suatu saat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat atau lambat.
Maka di tahun hijrah ini, apakah ini tahun di usia kita yang terakhir? Apakah memang di tahun ini tentunya semua keinginan kita akan tercapai? Banyak orang yang menargetkan sesuatu ini dan itu untuk urusan dunianya, akan tetapi dia lupa bahwasanya ia akan mati. Apakah ia ada targetan khusus bahwasanya sebelum mati ia ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ingin beribadah sebelum kematiannya, ingin diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ingin diampuni segala dosanya sebelum ia menghadap Allah? Apakah ini yang kita inginkan di tahun ini? Maka hendaknya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaknya engkau mempersiapkan bekal-bekal apa yang engkau butuhkan untuk hari esok, untuk hari kiamat. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'mal. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Hendaknya kita mempersiapkan bekal untuk hari esok, mempersiapkan bekal untuk akhirat kita. Karena sebaik-baiknya bekal bukanlah harta yang kita tumpuk, bukankah jabatan yang kita cari, tidak. Akan tetapi sebaik-baiknya harta adalah takwa, sebaik-baiknya bekal adalah takwa, sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian takwa. Maka oleh karena itu, wal asr, demi masa, Allah bersumpah demi waktu. Manakala kita mengabaikan waktu, kesempatan yang Allah berikan, maka kita akan dimakan oleh waktu. Waktu ibarat pedang, waktu seperti pedang, ia tajam. Manakala kita tidak bisa memainkan waktu, memanfaatkan waktu, maka kita akan terjerat oleh pedang kita sendiri. Maka hendaknya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan tahun baru 442 Hijrah memantapkan diri untuk hijrah sepenuh hati, islahun, perbaiki diri kita, taqarrub ilallah, dekatkan diri kita sedekat-dekatnya. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi jalan hidayah agar senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu